وديني سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun sholat sampai kita pada rukun yang ke-13. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsah asyara al-julusu lit-tasyahhudil akhiri wa ma ba'dahu. Ats-tsalitsah asyara utawi kang kaping 13 iku al-julusu lungguh lit-tasyahhudi kanggo tasyahud al-akhiri kang akhir. Wa malan barang ba'dahu kang ing dalem sakwuse tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tasyahudul akhiru maca tasyahud kang akhir. Fayaqulu mangka ngucap sapa musalli wong kang salat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-khamisa asyara utawi kang nomor 15 iku as-shalatu maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha lan utawi paling sedithike as-shalatu ala nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu maca salam. Wa aqalluhu lan utawi paling sedithike salam iku assalamu alaikum. As-sabi'a asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu tertib. Fa in ta'ammada mongko lamun sengaja sapa wong tarkahu ing ninggal tertib. Kana ana sapa wong iku sajadah sujud sapa wong qabla ruku'ihi ing dalem ruku'e wong. Batalat mongko batal apa salat. Wa insaha mongko lamun lali sapa wong falyaud mongko becik ngulangi sapa wong mongko kudu ngulangi sapa wong utawa kudu balik sapa wong ilaihi maring masaha. Illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa wong iku fi mislihi ing dalem padane masaha au ba'da wa sa'use masaha. Fatatimu mongko dadi sempurna bihi kelawan rakaat apa rakaatuhu rakaate wong walagha lan ora den itung apa ma barang saha kang lali sapa wong bihi kelawan ma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa rukun sholat itu ada 17. Kita hari ini menjelaskan bagian yang terakhir dari rukun-rukun sholat tersebut,
yaitu rukun yang ke-13 sampai yang ke-17. Rukun yang ke-13 dari sholat adalah duduk untuk tasyahud akhir. Jadi di sini duduknya, bukan tasyahud akhirnya, tetapi duduk untuk tasyahud akhir dan bacaan setelahnya. Bacaan setelahnya yang wajib itu adalah membaca sholawat dan membaca salam. Jadi duduk yang di situ orang yang sholat itu membaca tasyahud akhir, membaca sholawat dan membaca salam. Maka duduknya itu adalah bagian dari rukun sholat. Nah, artinya harus dengan duduk membaca tasyahud akhir itu. Membaca salam itu juga harus dilakukan ketika dia duduk. Demikian juga salamnya, ketika membaca salam itu juga dalam keadaan duduk. Hadirin rahimakumullah, ini rukun yang ke-13. Kemudian yang berikutnya rukun yang ke-14. Nah, duduknya ini biasanya kalau duduk untuk tasyahud akhir itu yang sunnah adalah duduk tawarruk, yaitu yang dengan menyilangkan kakinya tersebut, itu disebut duduk tawarruk. Kalau untuk tasyahud awal itu biasanya yang disunnahkan adalah duduk iftirash, meskipun itu bukan wajib. Nah, duduk dengan iftirash pada tasyahud awal dan tawarruk ketika tasyahud akhir itu bukanlah wajib duduk dengan cara seperti itu, tetapi hukumnya sunnah. Nah, lebih baik jika dilakukan maka akan menambah pahala sholat seseorang. Kemudian rukun yang ke-14 adalah membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yang lengkap yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi tasyahud akhir itu ada bacaan minimal, ada bacaan yang lengkap. Bacaan yang lengkap dari tasyahud akhir itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir itu sampai di sini. Nah, ini adalah bacaan yang lengkap. Bisa diperpendek dengan, yaitu dengan mengatakan at-tahiyyatu lillah. Jadi kalau yang lengkap tadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, bisa dipersingkat menjadi at-tahiyyatu lillah. Kalau yang asalnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bisa diganti menjadi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang pendek. Jadi saya ulangi lagi, yang panjang tadi yang sudah kita sebutkan, yang sudah biasa kita baca. Ada yang lebih pendek, yaitu dengan menyingkat bagian awal, yaitu dengan mengatakan membaca at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis shalihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tasyahud akhir. Nah, jadi tasyahud awal ataupun tasyahud akhir bacaannya ya sama ini. Hanya saja tasyahud akhir itu hukumnya wajib, sementara tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau bacaannya itu ya sampai membaca 2 kalimat syahadat. Nah, adapun sholawat setelahnya maka itu rukun tersendiri. Itu adalah rukun tersendiri. Kalau kemudian kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir, maka itu adalah rukun tersendiri, bukan tasyahud awal. Tasyahud akhir yang merupakan rukun sholat itu sampai membaca 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu rukun sendiri yang disebut dengan sholawat, membaca sholawat. Nah, karena sebagian orang itu memahaminya sholawat itu adalah bagian dari tasyahud akhir, sehingga sebagian mengatakan kalau tasyahud akhir ya sampai innaka hamidum majid. Kalau tasyahud awal maka sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagian pemahamannya begitu. Tetapi itu perlu diluruskan bahwa tasyahud akhir ataupun tasyahud awal itu berhenti selesai sampai membaca 2 kalimat syahadat, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah selesai membaca tasyahud akhir. Nah, kemudian rukun berikutnya adalah membaca sholawat. Nah, membaca sholawat ini adalah rukun sholat yang ke-15. Nah, bagaimana membaca sholawat ini juga yang paling utama, yang seperti yang biasa kita baca, disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, yaitu yang sudah biasa kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi ini apa yang utuh atau yang lengkap, bukan yang utuh, yang lengkap, yang lebih sempurna, yang lebih baik dibaca. Bacaan sholawat yang lebih utama dibaca setelah membaca tasyahud akhir. Kalau misalnya diperpendek, maka bisa dengan menggunakan misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum. Itu sudah mencukupi. Itu yang pendek, yang paling pendek. Nah, yang terpendek. Kalau misalnya diperpanjang dengan bacaan sholawat Ibrahimiyah, maka itu yang lebih utama. Nah, tentu kita menginginkan yang paling utama dalam beramal itu. Nah, karena jaraknya juga tidak lama. Nah, yang paling minimal itu tentu bisa dibaca apabila kita dalam kondisi misalnya ingin cepat. Nah, ingin cepat, misalnya seperti dalam kasus sholat tarawih yang biasanya dilakukan di sini. Sholat tarawihnya cepat. Kalau kita baca lengkap tasyahudnya,
kita baca sholawatnya dengan sholawat Ibrahimiyah, maka nggak nutut misalnya, maka bisa kita menggunakan sholawat yang terpendek, mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, atau misalnya dengan bacaan sholawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum misalnya. Nah itu juga diperbolehkan. Ini bacaan sholawat yang minimal. Yang maksimal dan lebih utama adalah sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Nah di sini kita bisa membacanya, dalam membaca sholawat ini kita bisa menambahnya dengan lafadz Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad. Juga boleh tidak ditambah Sayyidina. Jadi bisa kita membacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Nah, juga boleh dengan kita tanpa Sayyidina. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, dari yang disebutkan dalam hadis memang tidak ada nabinya, tidak ada sayyidinanya, tidak ada sayyidinanya. Tetapi jika ditambah dengan sayyidina, maka itu diperbolehkan, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid bagi seluruh makhluk, dari seluruh umat manusia. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku ini, kata Nabi Muhammad, aku ini adalah sayyid bagi anak Adam, bagi manusia nanti pada hari kiamat. Wala fakhr, aku mengatakan itu bukan untuk menunjukkan kesombongan saya, enggak, tetapi tahaddusan bin ni'mah. Beliau memberitahukan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada beliau, bahwa beliau dijadikan sebagai sayyid, sebagai pemimpin yang paling mulia di antara umat manusia. Maka jika kita membaca sholawat ketika sholat atau di luar sholat dengan kita tambahkan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka itu diperbolehkan. Nah, kita pertegas seperti ini karena ada kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka mengharamkan, yang mereka melarang umat Islam untuk menambahi lafadz Sayyidina ketika membaca sholawat. Kemudian kita tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menurut mereka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, termasuk bid'ah yang diharamkan menurut mereka. Nah ini tentu tidak benar, karena Rasulullah sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Kemudian di dalam Al-Quran tentang Nabi Yahya itu disebutkan bahwa beliau itu adalah sayyidaw wa hasura. Nah, Nabi Yahya disebut dengan sayyid oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah Muhammad lebih mulia daripada Nabi Yahya, karena itu lebih boleh Nabi Muhammad itu disebut dengan sayyid daripada yang lainnya. Karena itulah maka diperbolehkan kita untuk menambahinya dengan kata-kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi jika kita tidak tambahkan, maka itu juga sudah sempurna, sudah boleh, ya. Atau boleh tidak masalah jika tidak ditambahkan dengan kata-kata Sayyidina. Nah, orang Wahabi sering menggunakan hadis palsu untuk mengharamkan membaca Sayyidina. Mereka mengatakan qala Rasulullah la tusayyiduni fis shalah. Mengatakan begitu, la tusayyiduni fis shalah. Katanya ini hadis.
Padahal ini bukan hadis. Kenapa? Kalau ini dibilang hadis, maka ini palsu, ini maudhu'. Karena dari sisi bahasa itu keliru. Jadi lafadz ini dari sisi bahasa itu sudah keliru. Dan Rasulullah itu afhashun nas, afsahun nas. Manusia yang paling fasih itu adalah Rasulullah. Maka tidak mungkin Rasulullah itu salah di dalam mengucapkan bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu bukan sada yasidu tetapi sada yasudu. Maka kalau jangan kamu mensayyidkan, itu bahasa Arabnya bukan la tusayyiduni fis shalah tetapi la tusawwiduni fis shalah. Dari sisi bahasa saja itu sudah keliru, dan tidak mungkin Rasulullah itu hadisnya atau ucapan beliau itu ucapan yang dari sisi bahasa keliru. Itu tidak mungkin. Karena itu ini bukan hadis, ini adalah palsu. Dan boleh bagi seseorang untuk menambahkan lafaz sayyidina dalam membaca sholawat. Dan yang perlu diingatkan lagi di sini adalah bahwa dalam membaca sholawat jangan memanjangkan lafaz lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Li-nya itu dipanjangkan, itu enggak boleh. Karena apa? Kalau ditambah ya, fi'il amar kemudian ditambah ya, maka itu khitabnya kepada muannas. Padahal itu kepada Allah khitabnya, Allahumma, kepada Allah. Kalau kemudian seseorang menambahkan ya di belakang lam, dia mengatakan sholli ala sayyidina Muhammad, maka berarti dia seakan-akan menganggap, meyakini bahwa Allah itu perempuan. Maka ini harus hati-hati, jangan sampai keliru di dalam membaca sholawatnya. Sama dengan membaca Al-Fatihah, sama dengan membaca salam, sama dengan membaca tasyahud akhir, dalam membaca sholawat itu juga harus benar. Yang harus dihati-hati tadi itu, sholli jangan dibaca sholli. Jadi yang benar apa? Sholli. Yang salah sholli, itu salah, yaitu dengan menambah ya di belakang lam. Hadirin rahimakumullah, shadnya juga harus dibaca shad, jangan dibaca sin. Jangan mengatakan Allahumma salli, salli wa sallim misalnya, tetapi dia harus membacanya sholli pakai shad, karena maknanya juga akan berubah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian rukun yang ke-16 yaitu membaca salam. Membaca salam ini berarti masih bagian dari rukun sholat. Bacaan salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullah, itu lengkap. Sebagian ada yang menambahkan wabarakatuh, itu sebagian ulama ada yang menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang begitu. Sebagian ulama tidak pakai wabarakatuh, tetapi Assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Ini apa? Yang lengkap. Yang minimal, yang terpendek itu adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum, itu sudah cukup. Sudah cukup seperti itu. Terpendek, nggak boleh lebih pendek dari itu. Dan di sini harus menggunakan al pada assalam, itu harus menggunakan al. Assalamualaikum.
harus menggunakan al. Nggak boleh misalnya tanpa al. Misalnya seseorang mengatakan salamun alaikum, salamun alaikum, itu tidak boleh tanpa al. Nah, apa ada orang yang menggunakan membaca salam tanpa al? Banyak. Banyak. Banyak orang yang mengucapkan salam tanpa al karena mungkin tidak paham, karena kebodohannya belum belajar tentang rukun-rukun sholat, atau mungkin karena buru-buru sehingga tidak ada perhatian terhadap hal ini. Sehingga ada banyak orang kalau ketika membaca salam dia mengatakan assalamualaikum, 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 itu nggak ada alnya, nggak ada assalamualaikum, dia cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Itu kalau ada suaranya mending, meskipun itu nggak sah juga, tetapi sebagian malah nggak bersuara, itu aja langsung pergi dia, tanpa dia membaca salam. Padahal kemarin di awal sudah kita jelaskan bahwa rukun qauli, membaca al-fatihah, membaca tasyahud awal akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, itu harus bihaitsu yusmi'u nafsahu, harus bersuara sekira telinga dia itu bisa mendengar bacaan dia sendiri, termasuk salam, termasuk dalam membaca salam. Maka harus ada bunyinya assalamualaikum. Yang pertama itu yang wajib. Adapun yang kedua assalamualaikum itu hukumnya sunnah. Menoleh ke kanan itu juga hukumnya sunnah. Tetapi kalau belum selesai membaca salam jangan noleh dulu. Karena apa? Belum selesai sholatnya. Jadi sholat itu dikatakan sudah selesai jika dia sudah selesai sampai mem assalamualaikum. Kalau sudah sampai mem kum, maka berarti sudah selesai sholat, baru dia miring. Jangan membaca salamnya sambil lari. Sambil lari misalnya dia sudah lari baru salamnya sambil lari, enggak. Tetapi duduk assalamualaikum, baru kemudian menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, itu hukumnya sunnah, memalingkannya. Kemudian tidak bisa juga diganti dengan kumnya, itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Oh, teman saya di samping saya cuma satu orang, karena dia baru saja belajar bahasa Arab. Kalau dhamirnya itu satu orang itu ka, kalau banyak orang itu kum, kalau dua orang itu kuma. Dia lihat di sampingnya hanya ada satu orang, kemudian mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum misalnya, maka itu tidak boleh, tidak bisa. Atau misalnya temannya ada dua, dia mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum misalnya. Karena apa? Karena dia baru belajar bahasa Arab, baru bisa belajar bahasa Arab, kemudian dia seperti itu, disamakan antara sholat dengan yang bukan sholat. Sholat ini sudah ada ketentuannya. Dalam membaca salam, maka assalamualaikum. Apakah yang di sampingnya satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki, perempuan, tidak perlu diganti assalamualaiki, assalamualaikunna, tidak perlu. Tetapi cukup assalamualaikum. Termasuk kita dalam membaca salam secara umum di luar sholat juga kita cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hadirin yang hadir itu ada laki-laki, ada perempuan, maka cukup kita membaca satu kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kalau misalnya ada orang yang menambahnya, ya nggak berdosa kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat misalnya biar marem dia, misalnya ketika noleh ke hadirin yang laki-laki, dia mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, misalnya seperti itu,
ya dia tidak berdosa juga, tetapi sebenarnya cukup dengan assalamualaikum yang perempuan itu sudah tercakup dalam lafaz tersebut. Nah, hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kemudian rukun yang terakhir, rukun sholat yang terakhir adalah tartib. Tartib itu artinya berurutan. Sholat itu harus berurutan rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya harus berurutan dari mulai yang kemarin kita baca. Tetapi ada yang bersamaan, seperti misalnya niat sama takbiratul ihram. Niat sama takbiratul ihram itu bersamaan. Ketika kita Allahu Akbar, maka kita juga niat di dalam hati. Kemudian berdiri itu juga bersamaan dengan baca Fatihah. Nah, artinya bukan baca Fatihah dulu baru berdiri, atau berdiri dulu baru baca Fatihah, tetapi itu bersamaan di situ. Nah, ada yang bersamaan, ada yang kemudian berurutan bergantian, sebagaimana urutan yang sudah kita sebutkan dari awal dari rukun-rukun sholat. Nah, nggak boleh misalnya seseorang di sini disebutkan sujud sebelum rukuk. Jadi sujud dulu baru rukuk, itu nggak bisa. Harus rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nggak bisa sujud dulu, kemudian berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian duduk misalnya, itu tidak bisa karena harus berurutan. Tartib dari rukun-rukun sholat itu dilakukan secara berurutan. Artinya apa? Dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan urutannya. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan, kalau seseorang itu sengaja meninggalkan tartib, misalnya dengan mendahulukan rukun qauli berupa salam, atau rukun fi'li sebelum urutan yang semestinya, maka batal sholatnya. Kalau mendahulukan salam langsung batal itu ya. Misalnya belum sujud sudah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, kemudian baru sujud, itu sudah jelas batalnya dalam hal rukun qauli. Atau rukun fi'li dengan sengaja. Dengan sengaja dia sujud dulu sebelum rukuk, dia melakukannya apa? Dengan sengaja, maka di sini dia batal sholatnya, karena dia berarti sudah membuat sholat sebagai mainan bagi dia, main-main aja. Sholat belum rukuk sudah sujud duluan. Nah, maka dia harus berurut, sholatnya itu harus berurut. Rukuk dulu, i'tidal, baru sujud. Nah, jangan sujud dulu kemudian baru rukuk. Nah, itu tidak benar, namanya tidak berurut. Nah, tetapi jika seseorang itu lupa, sekarang seseorang itu lupa saat meninggalkan tartib, mungkin sholatnya dia ngelamun sehingga habis berdiri langsung sujud. Dia belum rukuk, tetapi dia tidak rukuk itu karena lupa. Maka bagaimana di sini? Kalau dia ingat ketika sujud itu, dia ingat, maka dia harus kembali ke rukun yang dia lupakan dan melanjutkan sholatnya. Jadi ketika dia tadi habis berdiri, selesai baca surat, kok dia langsung sujud. Nah, ketika dia sujud ini, dia ingat, loh tadi belum rukuk, maka dia langsung berdiri lagi, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi, yang tadi dianggap nggak ada. Nah, itu apa? Itu tata caranya, karena harus berurut. Nah, dia tadi misalnya meninggalkan rukuk atau meninggalkan i'tidal, misalnya habis rukuk begini langsung diteruskan ke bawah, misalnya dia tidak berdiri lagi, maka berarti dia harus berdiri i'tidal, kemudian dia baru sujud. Nah, ini apa?
Ini harus seperti itu tata caranya jika lupa. Nah, jika seseorang itu lupa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau dia ingatnya itu setelah sampai pada rukun yang sama dengan yang dia lupakan, atau setelahnya, maka rakaatnya sempurna dengan rukun yang dia kerjakan tersebut. Nah, apa yang dia lupa itu dianggap mulghah. Mulghah itu dianggap nggak ada, diabaikan. Jadi misalnya seseorang dia lupa untuk rukuk, kemudian dia dari berdiri langsung sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi, kemudian dia berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, kemudian dia rukuk. Ketika rukuk ini dia ingat, loh, saya tadi kayak nggak rukuk yang pertama tadi, saya nggak rukuk yang rakaat pertama tadi, saya nggak rukuk. Nah, ingatnya itu apa? Sudah sampai pada rukun yang sama, pada rakaat yang kedua. Nah, tadi yang dilupakan rukuk, sekarang dia sudah rukuk lagi untuk rakaat yang kedua. Nah, ini bagaimana? Kalau yang seperti ini berarti dianggap rukun yang rakaat yang pertama tadi itu sempurna dengan rukuk ini. Jadi rukuk yang sedang dia kerjakan ini dianggap rukuknya rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat yang kedua itu mulghah. Rakaat yang tadi yang dia kerjakan itu antara dia lupa ingat itu dianggap nggak ada. Berarti nanti nambah satu rakaat karena yang itu dianggap tidak ada. Bisa dipahami ya? Jadi saya ulangi lagi, misalnya seseorang lupa tidak rukuk, dia begitu berdiri langsung sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tetap lupa, nggak ingat. Lupa itu tidak ingat, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, berdiri untuk rakaat kedua. Ketika dia rukuk, ingat, loh, tadi dalam hatinya, kalau ngomong nanti batal ya. Dalam hatinya dia mengatakan, saya rakaat pertama tadi belum rukuk. Maka rukuk ini dianggap rukuk penyempurna dari rakaat yang keberapa? Rakaat yang pertama. Lah yang dia lakukan di antara yang lupa itu sampai rukuk itu dianggap nggak ada. Berarti nanti kurang rakaatnya, masih kurang karena dia masih dianggap melakukan satu rakaat, yaitu rakaat yang pertama. Nah, seperti itu. Atau misalnya setelahnya, ingatnya itu setelah sujud, setelah rukuk, kemudian rukuk dia belum ingat juga pada rakaat yang pertama, dia meninggalkan rukuk. Setelah i'tidal juga nggak ingat. Ketika sujud baru dia ingat rakaat pertama belum rukuk. Maka itu juga berarti dianggap rukuk yang kedua tadi, rukuk yang pertama, sujud yang sedang dia lakukan adalah sujud yang pertama. Sementara yang sebelum rukuk sampai sampai yang dia lupakan semua itu dianggap tidak ada. Sama dengan yang tadi kita jelaskan, jika dia ingatnya setelah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jika lupa. Jika seseorang sengaja untuk tidak mengurutkan rukun-rukun sholat, maka tadi dikatakan batal. Sengaja dia sujud dulu baru rukuk, maka langsung batal sholatnya. Tetapi jika lupa, maka tadi itu ketentuannya. Jika dia ingatnya belum sampai ke rukun yang sama pada rakaat yang kedua, apa yang dia lakukan? Kembali lagi. Sudah duduk untuk misalnya duduk di antara dua sujud, dia lupa belum rukuk, ya udah langsung berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, mengikuti urutan sebagaimana biasa. Itu jika belum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya.
Tetapi jika kemudian ternyata lupa sampai pada rakaat yang berikutnya, maka yang rukuk yang dia lakukan, yang dilakukan sekarang itu adalah penyempurna dari rukuk pada rakaat yang pertama yang dia lupakan. Nah, apa yang dia kerjakan di antara itu dianggap tidak ada, sehingga nanti berarti masih dia harus menambah rakaat lagi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketentuan yang tadi kita jelaskan ini itu berlaku apabila dia tidak menjadi makmum, dia sholat sendiri, atau dia misalnya menjadi imam. Itu ketentuannya tadi. Tetapi kalau seseorang itu menjadi makmum, maka dia tidak boleh kembali kepada rukun yang dia lupa, tetapi dia harus menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Meskipun ini ya agak kebangetan. Nah, kebangetannya bagaimana? Wong ada yang diikuti kok dia nggak ikut. Nah, misalnya apa? Imamnya ruko, makmumnya kok langsung sujud, nah, misalnya, dan dia nggak sadar, dia tidak menyadari, itu kan berarti keterlaluan sekali, sholatnya ngelamun itu. Nah, semestinya kan makmum itu mengikuti imam. Nah, imamnya rukuk, dia rukuk, imamnya i'tidal, dia i'tidal, imamnya sujud, dia ikut sujud. Nah, semestinya seperti itu. Nah, ini ada kasus imamnya rukuk, dia masih melayang-layang mungkin kemana, kemudian imamnya ketika i'tidal sujud, dia sujud, lupa kalau dia belum rukuk, dikira sudah mengikuti imam padahal dia tidak rukuk. Nah, kemudian ketika sujud, dia ingat, loh saya belum rukuk, imamnya sudah sujud, dia pun sudah sujud mengikuti imam. Bagaimana? Apakah boleh kembali lagi? Jawabannya tidak boleh. Kalau tadi sholat sendiri, kita ingat ketika sujud, maka kita langsung berdiri lagi, ya kan? Langsung berdiri lagi mengikuti urutan itu, urutan sholat. Tapi kalau kita misalnya bermakmum, kita jadi makmum, kemudian kita lupa tidak rukuk, imamnya rukuk, kita nggak ikut rukuk, tiba-tiba imamnya sujud, kita baru sadar kalau kita sedang sholat, langsung sujud, ternyata kita belum rukuk. Kemudian ingat waktu sujud itu, maka jangan kembali lagi rukuk, tapi ikuti imam. Ketika imam salam, maka kita menambah 1 rakaat, karena tadi ada 1 rakaat yang belum ada rukuknya. Tadi ada 1 rakaat yang belum ada rukuknya, berarti yang 1 rakaat itu kan tidak dianggap nggak ada, maka dia harus menambah 1 rakaat lagi setelah imam membaca salam. Untuk apa? Untuk tadi menempel 1 rakaat yang tidak ada rukuknya. Nah, jadi seperti itu, karena nggak boleh nanti makmum itu berbeda dengan imam. Nanti setelah ini ada ketentuan-ketentuan dalam bermakmum, di antaranya ya nggak boleh makmum itu nanti berbeda dengan imam. Dalam beberapa hal tentu ada ketentuan-ketentuan lain yang nanti akan kita jelaskan dalam bab yang berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ragu-ragu dalam masalah ini. Sebagian kita terkadang ragu-ragu. Ragu-ragu, misalnya seseorang rukuk, kemudian dia ragu, apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Ketika dia rukuk, dia itu ragu-ragu apakah dia tadi sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum. Atau ketika dia sedang sujud, itu ragu-ragu apakah dia tadi sudah rukuk atau belum. Nah, di sini apa? Berbeda dengan yang tadi lupa. Kalau dia tadi lupa, kemudian ingat. Nah, sekarang apa?
Dia itu ragu-ragu, ketika rukuk itu ragu-ragu, tadi itu saya sudah baca Fatihah atau belum. Ketika sujud dia ragu-ragu, tadi itu saya sudah i'tidal atau belum. Sudah, belum, sudah, belum, sudah, belum. Itu namanya apa? Ragu-ragu. Nggak ingat, ragu-ragu itu nggak ingat, yang pasti itu nggak ingat. Nah, di antara dua hal itu. Nah, maka ragu-ragu dalam masalah ini itu sama dengan ingat. Artinya apa? Maka dia wajib kembali seketika dan melakukan apa yang dia ragukan. Jadi ketika dia rukuk, dia ragu-ragu, sudah belum baca Fatihah, sudah belum, maka dia berdiri baca Fatihah. Dianggap dia ingat bahwa dia belum baca Fatihah, kemudian dia baca Fatihah, kemudian dia rukuk dan seterusnya. Kalau dia lupa, dia bukan lupa apa tadi, ragu-ragu, dia sedang misalnya dalam kondisi sujud tadi, ragu-ragu apakah sudah rukuk atau belum, ragu-ragu, sudah belum, maka dia langsung berdiri untuk rukuk, kemudian i'tidal dan seterusnya. Nah, itu kalau seseorang itu ada keraguan. Nah, keraguan itu tadi itu 50% antara ya tidak, antara sudah atau belum. Nah, maka di sini dia caranya adalah dengan dia kembali. Nah, dia harus kembali kepada yang dia tadi ragukan. Nah, untuk dilakukan, biar nggak ragu kan dikerjakan apa yang dia ragukan, apakah sudah dikerjakan ataupun belum. Nah, sedangkan apabila seseorang itu masih dalam kondisi berdiri, kemudian dia ragu-ragu, apakah sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka tidak wajib dia langsung membaca surat Al-Fatihah, karena dia belum berpindah dari tempat baca Fatihah. Namun jika keraguannya itu belum hilang sampai akan rukuk, maka dia wajib membacanya kembali sebelum dia rukuk. Jadi dia masih berdiri. Nah, ini sering terjadi juga. Nah, seseorang, artinya dia ketika berdiri, kemudian dia lupa sudah baca Fatihah atau belum ini tadi, karena imamnya mungkin terlalu panjang suratnya yang dibaca sehingga apa? Sehingga dia sudah baca Fatihah pun dia lupa tadi sudah baca Fatihah atau belum. Nah, kemudian dia nggak usah langsung baca dulu, diingat-ingat dulu sudah baca atau belum. Kalau kemudian nggak hilang juga, sudah mau rukuk kok nggak hilang juga keraguan apakah sudah baca Fatihah atau belum, maka di sini dia langsung baca Fatihah untuk mengulang memastikan. Kalau tadi sudah rukuk, maka kan dia harus kembali langsung baca Fatihah. Ini kan dia masih posisinya berdiri. Kalau posisi masih berdiri, artinya masih ada kesempatan dia baca Fatihah dan dia masih bisa mengingat-ingat karena belum berpindah ke rukun berikutnya. Maka dia ingat-ingat dulu. Kalau kemudian dia ingat, oh sudah, oh belum. Kalau oh belum berarti langsung baca Fatihah. Atau misalnya masih tetap ragu-ragu, maka berarti dianggap belum, dia langsung baca Al-Fatihah. Seandainya apa? Sudah mau rukuk kok belum ingat bahwa dia sudah baca Fatihah. Nah, tetapi jika belum akan rukuk, maka dia ingat-ingat dulu. Masih ada kesempatan, selama dia masih berdiri, masih ada kesempatan untuk mengingat apakah dia sudah baca Fatihah atau belum. Nah, begitu tata caranya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah penjelasan tentang rukun-rukun sholat yang 17. Hendaknya kita memperhatikannya dengan betul-betul dan memperhatikan juga tata cara melaksanakannya agar sholat kita itu bisa sah, karena rukun itu menentukan keabsahan sholat yang kita lakukan. Satu rukun saja kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah.
satu rukun saja tidak benar kita melaksanakannya sehingga rukun itu tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, karena itu tidak cukup seseorang itu sholat hanya ikut-ikutan, tetapi sholat itu harus berdasarkan dengan ilmu. Nah, sebagaimana yang kita kaji pada beberapa hari ini. Insya Allah kita besok memasuki bab yang baru, yaitu tentang permasalahan sholat jamaah dan sholat Jumat. Nah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa hadir dan mengikuti pelajaran-pelajaran agama, sehingga kehidupan kita bisa lebih tertuntun dengan ilmu agama dan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Amin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.